Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda? Video ibu kali ini berisi tentang materi program linier dengan submateri pertidaksamaan linier dua variabel. Nah Ananda, sebelum kita masuk materi, ada baiknya kita lihat peta konsep dari materi program linier yang akan kita pelajari. Nah, Ananda perhatikan peta konsepnya. Nah, dalam program linier kita akan mempelajari dua submateri, yaitu yang pertama sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Dalam sistem pertidaksamaan linier dua variabel nanti kita akan mempelajari sub-materi kecilnya, yaitu pertidaksamaan linier dua variabel. Setelah nanti Nanda paham pertidaksamaan linier dua variabel, maka Nanda akan diajak untuk memahami sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Jadi kalau tadi pertidaksamaannya, sekarang sistemnya. Nah setelah itu baru Nanda akan diajarkan bagaimana cara menentukan daerah himpunan penyelesaian dari sebuah sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, setelah Nanda memahami konsep dari sistem pertidaksamaan linier dua variabel, maka Nanda akan masuk ke materi inti dari program linier, yaitu program liniernya di mana sub-sub materi kecilnya adalah model matematika, kemudian nilai optimum, dan kemudian penyelesaian dari program linier. Nanda, kenapa Nanda harus mempelajari dulu sistem pertidaksamaan linier dua variabel sebelum Nanda mempelajari program linier? Nah, Ibu kasih tahu pada Nanda bahwa program linier ini adalah aplikasi atau pemakaian sistem pertidaksamaan linier dua variabel dalam menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkenaan dengan nilai optimum. Sehingga Nanda memang harus paham betul sistem pertidaksamaan linier dua variabel, baru Nanda bisa memahami konsep program linier. Nah Nanda, kita mulai saja materi kita, yaitu pertidaksamaan linier dua variabel. Pertidaksamaan linier dua variabel. Nanda, pada saat Nanda SMP, Nanda sudah mempelajari persamaan linier dua variabel dengan bentuk umum adalah AX tambah BY sama dengan C. Nah, apa yang membedakannya dengan pertidaksamaan linier dua variabel? Nah, dalam pertidaksamaan linier dua variabel, tanda sama dengan tadi berganti. Ya, dia tidak menggunakan tanda sama dengan, tapi kita menggunakan tanda kecil, kecil sama, besar, besar sama. Nah, jadi bentuk umumnya adalah AX tambah BY kecil C, atau AX tambah BY besar C, atau bisa juga AX tambah BY besar sama dengan C, atau bisa juga AX tambah BY kecil sama dengan C. Contoh. Nah, Ibu berikan di sini ada dua buah contoh. Yang pertama adalah 4X kurang 6Y kecil 12. Kemudian 4X, contoh kedua adalah 4X kurang 6Y kecil sama dengan 12. Nah, kelihatannya sama ya Nanda? Kelihatannya sama nih, sama-sama 4X kurang 6Y. Cuma coba lihat, di soal nomor 1 tandanya adalah kecil, di soal nomor 2 adalah kecil sama dengan. Jadi nanti Nanda bandingkan. Setelah kita gambar grafiknya, Nanda bandingkan grafiknya. Ya, memang nilainya sama persamaannya, tapi tandanya berbeda. Jadi nanti Nanda bandingkan grafiknya. Apa sih beda kecil dengan kecil sama? Nah, coba kita selesaikan satu-satu Nanda. Kita mulai dengan yang pertama. 4X kurang 6Y kecil 12. Nah, Nanda, langkah yang pertama, bagaimana kita menggambar grafiknya?
Nah, langkah satunya kita gambar dulu grafik garis lurusnya. 4x kurang 6y sama dengan 12. Jadi pertidaksamaan linear tadi kita rubah dulu menjadi persamaan linear. Sehingga jadi 4x kurang 6y sama dengan 12. Ya, kita rubah dulu menjadi persamaan linear untuk mencari titik-titik potongnya. 4x kurang 6y sama dengan 12. Nah, untuk x sama dengan 0, maka kita ganti. X-nya sama dengan 0, maka dia menjadi 4 kali 0, kan x-nya tadi 0. 4 kali 0 kurang 6y sama dengan 12. 4 kali 0, 0. Kurang 6y sama dengan 12. Maka dia min 6y sama dengan 12. Maka y sama dengan, y sama dengan min 2. 12 bagi 6 adalah minus 2. Maka diperoleh titik potong adalah 0 min 2. X-nya kan tadi 0 Nanda. Nah, Y-nya tadi udah kita dapat adalah minus 2. Nah, kemudian yang kedua untuk Y sama dengan 0. Nah, sekarang Y-nya kita buat 0. Jadi 4X kurang 6 kali 0. Kan Y-nya tadi 0, 6 kali 0 sama dengan 12. Maka 4X kurang 0 sama dengan 12. 4X sama dengan 12. X sama dengan 12 bagi 4 adalah 3. Maka didapatlah X-nya sama dengan 3. Ini perhatikan Anda. Ya. Nah, diperolehlah titiknya adalah 3, 0. Ya, untuk Y sama dengan 0, maka X-nya 3, maka titiknya adalah 3, 0. Jadi Nanda ingat cara mencarinya tadi. Ya, X-nya Y-nya 0 berarti 6 kali 0. Ya, 4x kurang 6 kali 0 sama dengan 12. 4x sama dengan 12. X sama dengan 12 bagi 4 sama dengan 3. Nah, Nanda sudah dapatlah dua titik tadi, yaitu 0 min 2 kemudian 3, 0. Nah, sekarang kita gambarkan dalam koordinat kartesian. Titik 0 min 2. Ya, 0 min 2. X-nya 0, nih. Y-nya min 2. Nih dia, disinilah titiknya Nanda. Kemudian titik kedua adalah 3, 0. Maka X-nya 3, Y-nya 0. Sini titiknya Nanda. Nah, kemudian dua titik tadi kita hubungkan sehingga didapatlah sebuah garis lurus. Ya, sampai di situ paham ya Nanda? Nah, kita lanjut. Nah, langkah kedua, kita akan menentukan daerah himpunan penyelesaian atau disingkat dengan DHP. Nah, bagaimana kita membuatnya? Nah, tadi kan soalnya adalah 4X kurang 6Y kecil 12. Nah, kita misalkan atau kita ambil titik Y sama dengan 0. Kita ambil titik Y sama dengan 0. Sehingga dia kalau dia Y sama dengan 0 berarti kan 4X ya. 4X kurang 6 dikali 0. Kan gitu kan Anda? Kecil 12. Ya, sehingga dia 6 kali 0, 0. Sehingga dia menjadi 4X kecil 12. Maka X kecil 3. Nah, seperti itu. Ya, X kecil 3. Ini dia. Nah, begitu juga untuk X sama dengan 0. Ya, untuk X sama dengan 0 begitu juga. Ya, untuk X sama dengan 0. Lihat, kalau untuk X sama dengan 0 berarti 4 dikali 0 lebih kurang 6Y kecil 12. Hingga dia 0 lebih kurang ya 6Y. 6Y kecil 12. Maka min 6Y kecil 12. Seperti ini Nanda. Ya. Seperti ini, maka dapatlah Y besar min 2. Ya, dapat Y besar min 2. Loh, Nanda tentu bertanya, Bu, kenapa di sini ini kecil? Kenapa sini tandanya berubah menjadi besar?
Nah, tadi di sini kecil, Bu. Kenapa di sini jadi besar? Besar min 2. Nah, Nanda harus ingat di konsepnya ya. Kalau dalam pertidaksamaan, jika sebuah pertidaksamaan dikalikan dengan bilangan negatif atau dibagi dengan bilangan negatif, maka tandanya akan berubah. Itu tadi makanya min 6Y kecil 12. Jadi kalau min 6Y tadi ini Ibu bagikan dengan min 6, ya, kan hasilnya jadi positif Y. Tandanya berubah, jadi kecil menjadi besar. 12 bagi min 6 adalah min 2. Sampai di situ paham ya Nanda? Dan ini harus Nanda ingat ya seterusnya. Jangan sampai lupa. Oke, sekarang kita udah dapat 2 titik ini dan ini. X kecil 3 dan Y besar min 2. Sekarang kita gambarkan Nanda grafiknya. X kecil 3, Y besar min 2. Nah, bagaimana kita menggambar grafiknya Nanda? X kecil 3. X kecil 3 itu kan kecil dari titik 3. Tentu dia bergeser ke kiri Nanda. Bergeser ke kiri dari X. Kalau X ke kanan itu kan lebih besar dari 3. Jadi dia ke kiri. Nah, untuk Y besar min 2. Ya, untuk Y besar min 2 ini. Y besar min 2. Tentu lebih besar dari min 2 itu tentu min 1, 0, dan seterusnya ke atas Nanda. Ya, jadi kalau ke bawah itu kecil. Jadi kalau besar dari min 2 itu dia ke atas. Jadi tadi X kecil 3 ke kiri, Y besar min 2 tadi ke atas. Maka daerah himpunan penyelesaiannya ini yang kena panah ini, arah panah tadi ke sini dan ke atas. Ya, ini dia. Nah, itulah daerah himpunan penyelesaiannya. Jadi kalau Ibu gambarkan Nanda, jadi seperti ini dia. Nah, itu dia. Inilah DHP-nya, Nak. Nah, inilah DHP-nya. Nah, jadi sampai di situ bisa ya. Nah, itu soal yang pertama. 3X kurang 6Y kecil 12. Nah, soal yang kedua tadi Ibu katakan 3X kurang 6Y kecil sama. Jadi soalnya hampir sama, hanya yang membedakannya adalah tandanya. Ini adalah kecil, ya, ini adalah kecil ya. Ini tandanya kecil. Sekarang kita lihat. Di soal yang kedua ini 3X kurang 6Y kecil sama. Perhatikan ini Nanda. Nah, tuh kecil sama dengan 12. Nah, jadi gambarnya sama, tapi karena tandanya ada kata sama dengan, maka garis ini adalah garis penuh. Sementara garis di nomor 1 tadi, soal yang pertama tadi garisnya adalah putus-putus. Jadi Nanda harus ingat, kalau ada tanda kecil atau besar, maka garisnya adalah putus-putus di grafik. Kalau ada kata kecil sama, ya sama dengan, dan atau besar sama dengan, maka garisnya adalah penuh. Artinya karena ada kata sama dengan itu, maka garis itu ikut garis sama dengan 12. Kalau persamaan linear 2 variabel itu kan persamaan garis lurus, ada sama dengan, jadi garis itu dia, yaitu karena ada kata sama dengan tadi, jadi garis itu termasuk di dalamnya. Nah, sampai di situ bisa dipahami ya Nanda konsepnya. Oke Nanda, kita sudah selesai membahas tentang pertidaksamaan linear 2 variabel. Sampai jumpa di part 2. Video kedua nanti kita akan mempelajari tentang sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Nah, yang ini tolong diingat-ingat Nanda sehingga kita nanti di part 2 kita akan mudah memahaminya. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di part 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.